Soal cawapres ya? Nah, soal cawapres, kalau Nasdem, dia udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba gak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Nah, politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni, itu syarat utama yang nggak bisa ditawar. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatan dia, pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini. Ya, oke, sahabat Karir Peluang Official sekalian. Jadi kalau terkait dengan cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, ya saya kira memang Anies Baswedan semacam dilema ya. Ada dua sosok ya, figur yang disodorkan oleh masing-masing partai politik yang merupakan partai yang akan mendeklarasikan atau mendukung Anies Baswedan di Capres 2024 ya. Partai Demokrat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengusulkan Ahmad Heriawan atau Aher ya. Kedua sosok ini saya kira tidak asing lagi di publik ya. Agus Harimurti Yudhoyono atau dikenal dengan AHY adalah sosok muda ya, Ketua Umum Partai Demokrat, dan memang saat ini Agus Harimurti Yudhoyono itu namanya itu terbaca ya di radar survei-survei nasional ya. Jadi Agus Harimurti Yudhoyono memiliki popularitas, elektabilitas yang cukup bagus ya, cukup baik, karena dia berada di papan tengah ya. Artinya apa? Artinya bahwa memang masyarakat menghendaki supaya Agus Harimurti Yudhoyono juga ikut dalam nominasi Capres-Cawapres di 2024 ya. Sedangkan sosok Aher ya, Aher adalah tokoh potensial di Partai Keadilan Sejahtera ya. Aher pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat 2 periode ya. Jadi saya kira ini juga menjadi satu potensi ya bagi PKS untuk menjagokan Aher ya. Kenapa? Karena secara psikologi tentu Aher ini memiliki kedekatan yang ya cukup intens ya dengan pemilih-pemilih di Jawa Barat yang notabene adalah pemilih terbesar di Republik ini ya. Walaupun kalau kita melihat secara di setiap lembaga survei memang nama Aher sepertinya tidak terbaca ya, ataupun mungkin terbaca tapi dengan presentasi yang sangat kecil ya. Tetapi karena pengalaman Aher pernah menjabat gubernur 2 periode di Provinsi Jawa Barat, saya kira itu juga menjadi satu keunggulan ya, satu nilai jual bagi PKS untuk menyodorkan Aher supaya bisa berdampingan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 ya. Nah, dua sosok ini saya kira membuat Anies Baswedan ya perlu mencermati secara baik ya. Ya, sementara Partai Nasdem ya saya kira seperti cuplikan video awal ya, bahwa memang Partai Nasdem itu memberikan kesempatan penuh kepada Anies Baswedan untuk memilih cawapres ya sesuai dengan selera Anies Baswedan ya. Tentunya cawapres yang harus ya bisa bekerja sama, cocok dengan Anies Baswedan, dan bisa membantu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan ya. Kenapa demikian? Karena memang Anies membutuhkan sosok cawapres tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sosok itu harus mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Karena sampai saat ini Anies Baswedan masih berada di kisaran 19-20%, jadi itu belum pada titik aman. Oleh karena itu maka Anies membutuhkan sosok cawapres yang memang mampu untuk mendongkrak elektabilitas sehingga mereka bisa bersaing di Pilpres 2024. Jadi
saya kira dua sosok yang disodorkan oleh partai-partai yang nantinya akan berkoalisi ya, Partai Demokrat menyodorkan AHY, kemudian Partai Keadilan Sejahtera menyodorkan AHR, ya saya kira ya Anies tentu akan melihat secara cermat ya sosok mana yang bisa mendongkrak ke elektabilitas Anies Baswedan. Ya, saya kira berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya memang masyarakat atau publik itu lebih antusias kalau memang Anies Baswedan berpasangan dengan AHY ya, karena berdasarkan simulasi beberapa survei sebelum memang kalau kedua pasangan ini diduetkan cukup bagus ya, mereka memiliki tingkat keterpilihannya cukup tinggi. Tetapi memang belum ada simulasi yang dilakukan oleh lembaga survei bagaimana kalau Anies Baswedan diduetkan dengan AHR. Nah ini yang mungkin partai koalisi atau tim pemenangan Anies ini harus ya semacam melakukan simulasi semacam itu, dan pada akhirnya Anies Baswedan harus memilih sosok mana yang memang pantas, yang pas bagi dirinya, dan mereka beriringan bisa bersaing di Pilpres 2024 ya. Saya kira ada beberapa pengamat politik juga ya justru memberikan angin segar kepada AHY ya. Mereka menilai bahwa justru AHY ini lebih pantas atau lebih pas berpasangan dengan Anies Baswedan. Tentunya pertimbangannya adalah soal popularitas dan elektabilitas tadi ya. Jadi memang Anies ini butuh sosok yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang bagus untuk mendongkrak keterpilihan dia di Pilpres 2024 nanti ya. Oleh karena itu maka dibutuhkan kelegowoan dari partai-partai ini ya. Kalau saya kira Nasdem sudah clear ya. Nasdem sudah memberikan wewenang penuh kepada Anies Baswedan untuk memilih cawapresnya sendiri sesuai dengan selera, ya sesuai dengan kecocokan, dan tentunya bisa membawa keberuntungan ya, mendongkrak elektabilitas supaya mereka menang di Pilpres 2024. Jadi cawapres yang dipilih nanti itu bukan asal pilih sekadar pelengkap, tetapi minimal dia memiliki kontribusi besar untuk pemenangan Pilpres 2024 ya. Kemudian Partai Demokrat dan PKS, saya kira pernyataan-pernyataan mereka sebelumnya di berbagai media mereka mengatakan begini ya. Jadi saya kira mungkin ini butuh konsistensi ya. Mereka sering mengatakan begini, ya kita boleh mengajukan cawapres calon ya, calon cawapres, tapi terakhir kita kembalikan ke Mas Anies, biarkan Mas Anies yang menentukan memilih. Jadi harapan kita, harapan publik bahwa jikalau Anies memilih salah satu, maka diharapkan supaya partai-partai itu jangan sampai ngambek ya, lalu keluar dari koalisi dan macam-macam. Tetapi harus legowo ya. Saya kira itu akan menunjukkan kedewasaan partai politik ya. Masyarakat justru akan menaruh simpati kepada partai politik bersangkutan. Tetapi kalau yang ditunjukkan adalah ngambek lalu keluar dari koalisi, maka itu dipertanyakan konsistensinya ya. Pernyataan-pernyataan sebelumnya itu justru ya dipertanyakan oleh publik. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan Anda sebelumnya bahwa Anda akan legowo ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk memilih di antara salah satu, atau mungkin juga Anies akan memilih cawapres yang barangkali di luar dari dua sosok ini. Saya kira partai-partai koalisi ini harus legowo untuk mendukung kalau memang mereka punya visi misi yang sama ya, untuk memenangkan Pilpres 2024 dan juga tentunya untuk membangun bangsa dan negara ini ya. Saya kira demikian ya sahabat Karya Peluang Official sekalian. Jadi memang saat ini Anies Baswedan sedang mengalami dilema ya, entah AHY atau AHR yang akan dipilih oleh Anies Baswedan menjadi cawapres pendamping dirinya,
ataukah ada sosok lain yang sedang ditunggu Anies Baswedan? Kita ikuti terus ya, seperti apa ke depannya. Apakah tanggal 10 November sesuai dengan yang didengung-dengungkan oleh ketiga partai ini bahwa mereka akan mendeklarasikan calon presiden Anies Baswedan, apakah beserta cawapresnya ataukah masih menunggu? Oke, sahabat Karaplong Official sekalian, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa ya, tuliskan kritikan Anda, saran Anda ya, atau tanggapan Anda di kolom komentar channel ini. Oke.